Aku membelikan rumah untuk masa tua ayah dan ibuku. Sebuah janji suci yang kubayar dengan keringat dan air mata selama bertahun-tahun. Rumah itu bukan hanya bangunan. Ia adalah monumen cinta di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Tapi ketika rumah itu berdiri, si serakah itu datang. Adik kandungku, yang tak pernah berkorban, datang bersama suaminya, merampasnya. Mereka mengusirku dan orang tua kami dengan kalimat yang menghancurkan jiwaku. Pergi kalian. Ini rumahku. Anggap saja ini warisan untukku. Aku diusir dari rumah yang kubeli sendiri. Ayah dan ibu kutinggalkan dalam penjara yang diciptakan oleh anak mereka sendiri. Apakah aku akan membalas dengan kemarahan? Dengan tuntutan hukum? Aku membalas mereka dengan sesuatu yang jauh lebih dingin dan menusuk. Aku membalas dengan kisah kehidupan. Tonton sampai akhir, dan saksikan bagaimana balasan sejati itu bekerja. Saksikan bagaimana selembar sertifikat rumah tak mampu membeli martabat, kedamaian, dan warisan sejati. Kisah ini akan mengajarkanmu arti pengorbanan, pengkhianatan, dan penebusan yang sesungguhnya. Sebelum cerita ini dimulai, mari kita sebarkan kisah inspiratif ini lebih luas. Silahkan tulis di kolom komentar. Dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita ini? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang. Dan agar kami bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Selamat menyimak. Angin malam Jakarta terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Tapi tidak sebanding dengan dinginnya perasaan yang sudah lama bersarang di hatiku. Namaku Anya, dan di usiaku yang ke-35, aku telah berhasil menuntaskan satu-satunya nazar yang kuucapkan saat remaja, membelikan rumah impian untuk masa tua ayah dan ibuku. Rumah itu, sebuah bangunan sederhana dengan taman kecil dan kursi goyang di terasnya, bukan hanya sekumpulan batu bata dan semen, melainkan sebuah monumen, sebuah persembahan atas semua air mata, keringat, dan pengorbanan yang telah mereka curahkan untukku, anak sulung yang keras kepala, yang berjuang sejak nol di ibu kota. Aku masih ingat jelas senyum ayah. Senyumnya yang jarang sekali kulihat sejak beliau dipaksa pensiun dini karena masalah kesehatan di pabrik. Waktu itu, beliau hanya bisa duduk di teras rumah kontrakan kami yang sempit, memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong, seolah semua harapan telah ikut sirna bersama surat PHK-nya. Ibuku, wanita perkasa yang tak pernah lelah menjahit demi menambah penghasilan, tersenyum sambil mendekap erat map berisi sertifikat hak milik rumah baru itu. Ini lebih dari cukup. Nak, kau tak perlu memikirkan kami lagi. Bisiknya, suaranya tercekat. Tapi aku tahu, mereka pantas mendapatkan lebih. Mereka pantas mendapatkan kedamaian dan tempat bernaung yang takkan pernah bisa direnggut siapapun. Bagi mereka, rumah itu adalah jangkar yang kembali menautkan mereka pada rasa aman yang hilang. Namun, dalam bingkai kebahagiaan itu, selalu ada bayangan yang mengintai. Bayangan itu bernama Risa, adik perempuanku, satu-satunya saudaraku. Kami tumbuh dalam kesulitan yang sama, di bawah atap yang sama. Tapi entah mengapa, jalan hidup dan visi kami selalu bertolak belakang. Aku memilih jalur mandiri, bekerja keras, dan menunda semua kesenangan pribadi demi masa depan orang tua. Risa? Ia memilih jalur yang lebih instan, selalu menggantungkan hidup pada orang lain, terutama pada ayah dan ibu, bahkan setelah mereka tak punya apa-apa. Saat aku sibuk menabung dan berinvestasi dengan perhitungan ketat, Risa sibuk menuntut. Saat aku membatalkan liburan demi cicilan rumah, Risa meminta dibelikan tas bermerek dari uang simpanan orang tua. Aku tak pernah marah, hanya sedih. Sedih melihat hatinya seolah tertutup kabut kebutuhan yang tak pernah terpuaskan. Setelah menikah dengan Bimo, seorang pria yang sama-sama bermental peminta, Risa bukannya berubah, malah semakin menjadi. Mereka hidup dari uluran tangan orang lain, selalu mengeluh miskin, padahal aku tahu, mereka hanya malas bekerja keras. Ketika rumah baru itu resmi menjadi milik ayah dan ibu, aku segera membereskan segalanya, menyiapkan kamar terbaik, dan memastikan semua perabotan nyaman. Risa dan Bimo, tentu saja, hadir. Namun, bukan dengan wajah bahagia, melainkan dengan tatapan menilai, menghitung-hitung. Wah, Kak Anya memang hebat ya,
Bisa beli rumah semewah ini, ujar Bimo. Nada suaranya lebih terdengar seperti sindiran tajam daripada pujian tulus. Tapi, ayah dan ibu kan cuma berdua? Apa tidak terlalu besar dan boros? Kak, siapa yang akan mengurusnya nanti? Ibuku selalu mencoba menjadi penengah, buru-buru menjawab. Tidak besar, nak. Hanya cukup. Anya sudah berkorban banyak. Aku menatap mata Risa. Di sana, tidak ada rasa syukur atau bangga. Yang ada hanya kecemburuan yang berkarat, yang sudah lama ku kenal. Ia melihat rumah itu bukan sebagai hadiah untuk orang tua, melainkan sebagai sebuah kekalahan bagi dirinya, sebagai bukti nyata bahwa kerja kerasku telah membuahkan hasil, sementara keluhan dan kemalasannya hanya menghasilkan kehampaan. Seminggu setelah ayah dan ibu pindah, keretakan itu mulai membesar. Risa mulai sering berkunjung, bukan untuk menjenguk, melainkan untuk tinggal. Mulanya hanya semalam, lalu menjadi 2, lalu menjadi sebulan. Ia beralasan rumah kontrakan mereka sedang direnovasi. Ayah dan ibu, dengan hati seluas samudra, tentu saja mengizinkan. Aku mencoba menahan diri. Selama ayah dan ibu senang, pikirku. Tapi Risa dan Bimo tidak hanya tinggal, mereka mengambil alih. Mereka mulai mendominasi ruang, memerintahkan ibuku untuk memasak makanan yang mereka suka, dan bahkan Bimo mulai menggunakan garasi sebagai tempat menyimpan barang-barang rongsokan bisnis barunya yang tak pernah berhasil. Puncak dari kegelisahan batin itu terjadi malam ini. Aku datang membawa hadiah kecil, sebuah pemanas air untuk mandi ayah. Ketika membuka pintu tanpa mengetuk, aku terkejut melihat pemandangan di ruang keluarga. Ayah dan ibu duduk di sofa. Wajah mereka kuyu, seolah tertekan. Sementara Risa dan Bimo, dengan santainya, duduk di kursi berlengan kesayangan ayah, dikelilingi tumpukan struk belanjaan yang entah datang dari mana. Anya, tumben tidak telepon dulu? Tanya Risa. Nadanya terdengar seperti seorang nyonya rumah yang terganggu. Aku menarik napas dalam. Di dadaku, ada gejolak yang tak tertahankan. Ini adalah rumah orang tuaku. Rumah yang kubeli dengan keringat dan air mata, yang seharusnya menjadi surga kedamaian mereka. Tapi kini, ia terasa seperti sebuah benteng yang diserobot, di mana ayah dan ibu menjadi tamu asing. Aku hanya mampir. Riz, mau pasang ini untuk ayah, kataku, mencoba meredakan ketegangan. Oh, pemanas air? Baguslah. Kami memang sedang butuh, potong Bimo dengan seenaknya. Bahkan sebelum aku sempat menyerahkannya pada ayah. Kamar kami di atas kan belum ada pemanasnya. Pas sekali, Kak Anya datang di saat yang tepat. Mata ayah memohon, meminta maaf tanpa suara. Ibu menggelengkan kepala, tangannya meremas ujung kain batiknya. Di saat itulah, semua monolog batin yang selama ini kurangkai di dalam kepala meledak dalam keheningan yang memekakan. Mengapa? Mengapa kemewahan selalu harus direbut? Mengapa cinta dan pengorbanan harus dibalas dengan ketamakan tak bertepi? Aku bekerja sampai punggungku terasa patah demi melihat senyum mereka. Tapi kau, Risa, kau hanya perlu mengulurkan tanganmu yang kosong untuk mengambil segalanya. Aku menaruh kotak pemanas air itu di lantai dengan bunyi yang cukup keras. Semua mata tertuju padaku. Riz, Bim, suaraku serak, tapi mantap. Kalian sudah berapa lama di sini? Kan sudah kubilang, Kak, sampai renovasi rumah kami selesai, jawab Risa, mengangkat bahu acuh tak acuh. Dan kapan renovasinya selesai? Sudah 3 bulan. Dan kulihat, kalian tidak hanya tinggal, kalian mengambil alih. Aku menunjuk tumpukan struk. Kalian bahkan menggunakan uang pensiun ayah untuk belanjaan kalian, kan? Aku lihat di meja dapur tadi. Wajah Risa langsung memerah. Bimo berdiri, mencoba mengintimidasi. Jaga bicaramu. Anya, kami hanya meminjam. Kami ini keluarga. Keluarga? Hatiku mencibir. Keluarga tidak akan mencekik orang tua mereka sendiri. Rumah ini adalah tempat perlindungan ayah dan ibu. Kalian menjadikannya sarang pemangsa. Ayah mencoba menenangkan. Sudah, Anya.
Tapi aku sudah tidak bisa dihentikan. Semua luka lama, semua kekecewaan, semua perjuangan yang seolah sia-sia, kini menuntut balas. Aku membelikan rumah ini agar ayah dan ibu bisa hidup tenang, tanpa beban. Tapi kalian datang, dan beban itu kini 10 kali lipat lebih berat. Kalian merampas kedamaian yang seharusnya menjadi milik mereka. Risa tertawa sinis. Tawa itu mengoyak dinding pertahananku yang terakhir. Ia melangkah maju, tangannya di pinggang, matanya berkobar penuh amarah dan keserakahan yang tidak tahu malu. Kenapa, Kak? Kau iri? Kau menyesal sudah membelikannya? Kau pikir kau satu-satunya anak mereka? Kau pamer dengan hartamu, dan sekarang kau ingin kami berlutut di kakimu. Risa mendongak, menunjukkan lehernya, seolah-olah ia adalah korban yang tertindas. Aku hanya ingin kalian keluar dari sini, kataku pelan, tapi tegas, menahan air mata yang sudah mendesak di pelupuk. Ini bukan rumah kalian. Ini rumah orang tua kita. Dan di saat itulah, Risa mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan segalanya. Kalimat yang akan menjadi awal dari babak baru drama kehidupan kami. Kalimat yang akan mengubahku dari seorang anak yang berbakti menjadi seorang pejuang yang patah hati. Risa menunjuk ke arah pintu. Raut wajahnya berubah menjadi topeng kekejaman yang tak kukenali. Ia menatap ayah dan ibu dengan mata dingin, lalu beralih padaku. Bibirnya membentuk seringai kemenangan yang mengerikan. Pergi kalian. Ini rumahku. Anggap saja ini warisan untukku. Suara itu bergema. Ayah dan ibu terhenyak, membatu. Aku, Anya, hanya bisa berdiri di ambang pintu, koper kecil di tangan, merasakan fondasi hidupku, fondasi pengorbananku, runtuh berkeping-keping. Warisan? Rumah yang kubeli dengan darah dan air mata, yang kupersembahkan sebagai bentuk cinta, kini diklaim sebagai warisan oleh si serakah saat orang tua kami masih hidup dan berdiri di sana. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan rumah. Aku kehilangan keluargaku, kehilangan saudaraku, dan kehilangan ilusi bahwa cinta tanpa syarat akan selalu menang melawan keserakahan. Aku keluar dari rumah itu, rumah yang seharusnya menjadi milik orang tuaku, sebagai orang asing yang diusir. Aku bersumpah, balasanku tidak akan berupa harta, tapi sebuah kisah kehidupan yang akan membuat mereka mengerti apa harga sesungguhnya dari sebuah pengorbanan dan pengkhianatan. Langkah-langkah kakiku terasa berat, seolah menyeret beban tak kasat mata seberat bangunan rumah yang baru saja kutinggalkan. Udara malam yang dingin tak mampu mendinginkan bara api di dadaku. Di luar gerbang, koper kecil yang berisi pakaian ganti dan laptop kerjaku terasa remeh. Tak berarti dibandingkan dengan runtuhnya harga diriku dan hancurnya harapan masa depanku yang kubangun di atas pondasi cinta untuk orang tua. Aku berdiri di tepi jalan, menatap kembali ke rumah itu. Cahaya lampu dari ruang keluarga masih menyala, tapi kini, di mataku, cahaya itu bukan lagi lambang kehangatan, melainkan sorot lampu panggung yang menerangi sebuah adegan pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupku. Pergi kalian. Ini rumahku. Anggap saja ini warisan untukku. Kalimat Risa terus berputar di kepalaku, seperti kaset rusak yang memaksaku mendengarkan jeritan kekecewaan berulang kali. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang adik bisa begitu kejam? Ayah dan ibu, wajah mereka yang pucat, mata mereka yang memohon maaf dan putus asa, terukir jelas dalam ingatanku. Mereka tidak berdaya. Mereka adalah korban. Bukan hanya dari keserakahan Risa dan Bimo, tetapi juga dari kelembutan hati mereka yang tak bertepi, yang selalu menganggap anak-anaknya, bahkan anak yang sudah dewasa dan berumah tangga, tetaplah bayi yang harus ditolong. Aku berjalan tanpa tujuan, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah, bukan karena kesedihan semata, melainkan karena kemarahan yang membara dan rasa sakit dikhianati oleh darah daging sendiri. Aku, yang bekerja keras siang dan malam, menahan diri dari segala bentuk kemewahan, mengorbankan masa mudaku, hanya untuk memastikan mereka nyaman, kini diusir dari rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Dan yang mengusir adalah Risa, adikku yang selama ini hidup dari belas kasihan orang. Monolog batin itu tak henti-hentinya menderu di benakku. Mengapa aku berjuang? Mengapa aku menanggung semua beban ini sendirian?
Apakah ini balasan dari Tuhan atas semua pengorbananku? Bukan aku yang bersalah. Tapi mengapa aku yang harus menanggung luka ini? Risa tidak pernah tahu, tidak pernah mau tahu, betapa sulitnya menyisihkan setiap rupiah, betapa menakutkannya hidup di rantau sendirian tanpa jaring pengaman, semua demi menjamin masa tua mereka. Kini, Risa datang, dengan tangan kosong dan hati penuh ambisi, merampas semua yang telah kutebus dengan darah. Aku menemukan tempat duduk di halte bus yang sepi, di bawah tiang lampu jalan yang cahayanya berkedip-kedip, seolah ikut merasakan keraguan dalam jiwaku. Aku mengeluarkan ponsel, tanganku gemetar. Ingin sekali aku menelepon polisi, pengacara, atau siapapun yang bisa menolongku merebut kembali hak ayah dan ibu. Tapi kemudian aku teringat tatapan ayah. Tatapan itu berkata, "Jangan buat masalah ini semakin besar, Nak. Jangan sampai kita menjadi tontonan." Ayah selalu mementingkan kedamaian semu di atas kebenaran yang menyakitkan. Beliau takut konfrontasi, takut jika perseteruan ini akan membuat nama keluarga tercoreng di mata tetangga dan kerabat. Dan Risa, ia tahu persis kelemahan ini. Ia tahu bahwa ayah dan ibu tidak akan pernah berani melawannya secara terbuka, apalagi jika menyangkut masalah hukum yang bisa menyeretnya ke meja hijau. Risa memanfaatkan cinta orang tua yang tak terbatas itu sebagai perisai dan senjata sekaligus. Sementara aku terombang-ambing dalam kegelisahan, di dalam rumah itu, suasana jauh lebih mencekam. Ayah dan ibu duduk membisu setelah aku pergi. Keheningan di antara mereka lebih berat daripada 1000 pertengkaran. Monolog ibu, batin, "Oh, Tuhan, anakku, Anya yang kubanggakan, kini harus pergi karena adik kandungnya sendiri." Darahku terasa dingin. Aku melihat rasa sakit di mata Anya, dan itu menghancurkanku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Risa adalah anakku juga. Aku tidak tega mengusirnya. Aku takut ia akan membenci kami selamanya. Takut ia dan Bimo akan melakukan hal nekat di luar sana. Rasa takutku membuatku menjadi pengecut. Membuatku membiarkan Risa menindas kami dan mengusir kakaknya sendiri. Aku gagal. Aku gagal menjadi ibu yang adil dan kuat. Monolog ayah, batin Anya benar. Aku lemah. Aku membiarkan Risa tumbuh menjadi pribadi yang tamak karena aku selalu mengalah dan memanjakannya, berharap ia akan berubah. Aku terlalu takut menghadapi kenyataan bahwa Risa dan Bimo hanyalah parasit. Sekarang, Anya yang harus menanggung akibatnya. Rumah ini, benteng pertahananku, kini telah direbut. Kami kehilangan kedamaian kami, dan yang lebih parah, kami kehilangan Anya. Bagaimana aku bisa menatap wajahnya lagi? Bagaimana aku bisa tidur nyenyak di rumah yang dibeli oleh anak yang kini kuizinkan diusir oleh anakku yang lain? Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Melawan Risa hanya akan menciptakan perang saudara yang lebih besar. Dan itu adalah hal yang paling kutakuti. Keesokan harinya, Risa dan Bimo mulai melancarkan aksi pengambil alihan secara total. Mereka mengganti kunci gerbang dan pintu utama, dengan alasan keamanan. Mereka memindahkan barang-barang ayah dan ibu ke kamar belakang, mengklaim kamar tidur utama yang lebih besar. Ini demi kenyamanan, Bu. Kamar depan kan lebih dekat ke dapur, jadi ibu kalau mau masak tidak perlu jalan jauh, kata Risa dengan manis. Padahal di matanya tersimpan kalkulasi licik untuk mengisolasi orang tua mereka. Bimo, dengan sok berkuasa, mulai mengubah teras depan yang tadinya digunakan ayah untuk duduk santai, menjadi ruang penyimpanan sementara untuk barang-barang bekas yang ia beli murah. Ini namanya memanfaatkan ruang. Yah, kan lumayan buat nambah penghasilan, katanya tanpa meminta izin. Ayah dan ibu hanya bisa melihat dengan hati yang hancur. Rumah itu, yang baru seumur jagung menjadi surga mereka, kini menjelma menjadi neraka yang dingin. Mereka kini benar-benar menjadi tamu, bahkan menjadi pembantu di rumah mereka sendiri. Sementara itu, aku, Anya, menghabiskan malam-malamku di sebuah kos kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku tidak lari. Aku sedang merumuskan balasan. Aku sadar, melawan Risa dengan emosi atau kekerasan hanya akan membuatnya semakin menjadi-jadi dan menyakiti orang tua. Aku harus membalasnya dengan cara yang cerdas, yang berkelas, yang sesuai dengan janji di judul ceritaku.
Kisah kehidupan. Aku mulai merenungkan makna sesungguhnya dari kata warisan. Risa menganggap rumah itu adalah warisannya. Tapi, apakah warisan itu hanya sebatas harta benda? Bukankah ada warisan yang jauh lebih berharga, yaitu nilai-nilai, martabat, dan kehormatan? Malam itu, di kosan yang sunyi, aku mengambil keputusan monumental. Aku tidak akan membalas Risa dengan perebutan sertifikat. Aku akan membalasnya dengan sesuatu yang tidak bisa ia beli, tidak bisa ia rampas, dan tidak akan pernah bisa ia miliki, kebebasan dan kedamaian sejati. Aku akan menggunakan semua koneksi dan sumber daya yang kumiliki, yang kupelihara melalui kerja kerasku selama ini, untuk menciptakan sebuah momentum tak terduga. Aku harus mencari cara untuk membebaskan ayah dan ibu dari cengkeraman Risa tanpa harus menghancurkan mereka. Itu adalah tujuan baru, yang jauh lebih sulit daripada sekadar membeli sebuah rumah. Itu adalah misi untuk menebus martabat yang telah diinjak-injak oleh keserakahan. Aku mulai membuat rencana. Rencana yang tidak hanya tentang uang, tetapi tentang keadilan karma yang akan datang pada waktunya. Sebuah balasan yang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian materi. Aku akan menunjukkan pada Risa dan Bimo bahwa selembar sertifikat rumah takkan pernah bisa membeli kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan kehormatan yang telah mereka buang demi ambisi picik mereka. Babak pengusiran telah usai. Babak perumusan strategi dan pembangunan kembali benteng batin telah dimulai. 2 bulan berlalu sejak malam pengusiran itu, namun waktu seolah berhenti berputar di dalam dada ayah dan ibu. Di mata dunia, atau setidaknya di mata para tetangga yang sesekali berbisik, rumah itu tampak ramai dan bahagia. Risa dan Bimo, sebagai penghuni baru yang tak diundang, memainkan peran mereka dengan sempurna. Mereka memasang hiasan baru, mengganti gorden, dan bahkan mengadakan syukuran kecil-kecilan dengan mengundang beberapa kerabat jauh, mengklaim bahwa mereka mengurus dan menjaga orang tua di masa tua, sementara Anya yang kaya terlalu sibuk dengan karirnya. Di tengah kebahagiaan semu yang mereka ciptakan itu, ayah dan ibu hidup dalam selimut penderitaan yang tebal. Mereka adalah bayangan yang bergerak di rumah sendiri. Risa, dengan otoritas barunya, menetapkan aturan-aturan tak tertulis yang mencekik. Ibuku dilarang menyentuh dapur utama, kecuali untuk memasak makanan bagi Risa dan Bimo. Kamar belakang mereka terasa dingin dan lembab, seolah mencerminkan jiwa mereka yang terkurung. Monolog ayah, batin di kamar belakang setiap pagi aku terbangun. Yang pertama kali kulihat adalah bayangan Risa dan Bimo yang mondar-mandir di ruang tamu, tertawa keras, seolah mereka benar-benar pemilik sah rumah ini. Kesenangan mereka seperti duri yang menusuk jantungku. Aku melihat ibumu semakin kurus. Matanya selalu berkaca-kaca. Kami tak punya privasi. Tak punya kedamaian. Aku merindukan obrolan kecil dengan Anya. Canda tawa di teras. Sekarang, satu-satunya yang kami dengar adalah perintah. Perintah untuk mengambilkan ini, membersihkan itu, atau memberikan uang untuk keperluan mendadak mereka. Ya Tuhan, aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh anakku sendiri. Kami telah mengorbankan anak kami yang terbaik demi memuaskan kerakusan anak kami yang paling buruk. Sementara keadaan di rumah semakin parah, di seberang kota, Anya bergerak dalam keheningan. Kos kecilnya telah menjadi markas besarnya, tempat ia menyusun strategi balasannya, balasan dalam bentuk kehidupan. Dia tahu, Risa dan Bimo tidak hanya menginginkan rumah itu, mereka menginginkan gaya hidup yang dibayangkan datang bersama kepemilikan. Mereka menginginkan pengakuan, status, dan yang terpenting, uang tanpa kerja keras. Anya membalas dengan melipat gandakan etos kerjanya. Setiap jam luang dihabiskannya untuk memperkuat jaringannya, memperluas usahanya, dan mencari peluang investasi baru. Ia tidak ingin uangnya menjadi senjata, tetapi menjadi pondasi untuk mewujudkan rencana B. Ia tahu persis bahwa untuk melawan mentalitas serakah, ia harus memberikan kejutan non-materi yang tidak akan pernah bisa mereka antisipasi. Langkah pertama yang Anya ambil adalah memperkuat benteng hukum tanpa konfrontasi langsung. Ia menghubungi notaris dan pengacara terpercayanya. Aku tidak ingin menggugat Risa, Pak. Aku hanya ingin memastikan hak properti ayah dan ibu terlindungi dari manipulasi lebih lanjut.
jelas Anya pada pengacaranya. Ia memastikan bahwa sertifikat rumah itu, yang untungnya masih ia pegang sebagai penyimpanan aman sejak awal pembelian, tidak bisa dialihkan, dijual, atau digadaikan tanpa persetujuan mutlak dari ayah dan ibu, yang kini berada di bawah pengawasannya secara tidak langsung. Langkah kedua, dan ini yang paling krusial, adalah menciptakan jalan keluar yang elegan bagi ayah dan ibu. Anya diam-diam mulai mencari properti baru. Bukan rumah mewah yang besar, Risa pasti akan mencium bau uang dan merebutnya lagi. Melainkan, sebuah apartemen kecil, mandiri, dan sangat aman di lingkungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, dekat dengan fasilitas kesehatan, dan yang terpenting, memiliki aksesibilitas terbatas untuk orang luar. Anya bekerja cepat dan rahasia. Semua dokumen, semua transaksi, dilakukan atas nama sebuah yayasan yang didirikannya bertahun-tahun lalu untuk amal, Yayasan Dharma Bakti. Ia memastikan bahwa apartemen itu disewa atas nama yayasan dengan perjanjian jangka panjang, di mana ayah dan ibu adalah satu-satunya penerima manfaat, beneficiari, yang berhak menempatinya seumur hidup. Dengan cara ini, secara hukum, properti itu bukan milik pribadi ayah atau ibu, sehingga tidak bisa diklaim sebagai warisan oleh siapapun, termasuk Risa. Pada saat yang sama, Risa dan Bimo semakin hanyut dalam ilusi kemakmuran. Bimo mencoba meminjam modal dari bank dengan menjaminkan rumah orang tua, yang tentu saja gagal karena sertifikatnya tidak ada, tetapi ia tetap berlagak seperti seorang pengusaha sukses. Risa sibuk memamerkan rumah barunya di media sosial, mengunggah foto-foto dirinya di sudut-sudut rumah yang baru didekorasi, lengkap dengan keterangan-keterangan yang menyiratkan betapa berbakti dirinya. Aku berhasil. Kak Anya memang pintar cari uang. Tapi dia bodoh. Dia pikir dengan membelikan rumah, dia bisa memenangkan segalanya? Ayah dan ibu pada akhirnya akan selalu butuh aku, anak yang ada di dekat mereka. Rumah ini adalah milikku sekarang, tempat di mana aku bisa membangun hidupku tanpa harus memulai dari nol. Kak Anya bisa bekerja sampai mati, tapi aku mendapatkan hasil usahanya tanpa harus berkeringat. Ini adalah warisan yang adil. Kekacauan mental ayah dan ibu mencapai puncaknya ketika suatu sore, Bimo meminta kunci mobil ayah. Pinjam sebentar, ya? Mau angkut barang bisnis. Mobil Kak Anya kan lebih bagus, tapi karena dia sudah pergi, ini yang kita pakai, katanya dengan enteng. Ayah menolak dengan lemah. Jangan, nak, itu mobil tua, tenaganya sudah tidak kuat. Ayah ini pelit sekali. Padahal rumah sudah kami jaga, kami urus. Potong Risa dengan nada menuntut, seolah ayah berutang budi padanya. Ayah akhirnya menyerah. Saat mobil itu dibawa Bimo, ayah merasakan kehilangan total, bukan hanya harta, tapi kontrol atas hidupnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku pergi, ayah meneleponku. Panggilan itu singkat, penuh jeda yang memilukan. Anya, kamu baik-baik saja, nak? Tanya ayah, suaranya parau. Aku baik, ya. Aku sedang merencanakan sesuatu. Sebentar lagi, ya. Kataku, menahan diri untuk tidak menangis. Risa dia semakin menjadi. Nak, kami sudah tidak tahan. Kami tidak tahu harus bagaimana, bisik ayah. Pengakuan itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Tahan sebentar lagi. Ya, aku tidak akan membiarkan kalian lebih lama lagi dalam penderitaan ini. Balasanku bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membebaskan. Percaya pada kakakmu. Yah, kisah kehidupan kita sebentar lagi dimulai. Keesokan harinya, Anya membuat langkah terakhir dalam persiapannya. Ia mengirimkan 2 tiket pesawat dan surat tertutup kepada ayah dan ibu melalui kurir yang sangat terpercaya. Surat itu berisi instruksi yang sangat detail, sebuah rencana pelarian senyap yang hanya diketahui oleh mereka bertiga. Saat Risa dan Bimo sedang sibuk di luar, mengejar urusan bisnis fiktif mereka, ayah dan ibu membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terukir peta jalan menuju kebebasan, sebuah harapan yang telah lama terkubur. Mereka harus meninggalkan segalanya, rumah, perabotan, dan semua kenangan buruk, untuk mengejar babak baru yang telah disiapkan Anya.
Panggung sudah siap. Semua properti telah diatur. Kini, tinggal menunggu pemicunya. Tinggal menunggu momen yang tepat untuk meluncurkan balasan kehidupan yang akan mengguncang Risa dan Bimo hingga ke akar-akarnya. Pagi itu, udara terasa tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Ayah dan ibu bergerak seperti pencuri di rumah mereka sendiri. Mengikuti instruksi detail dari Anya, mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, bukan untuk tampil gagah, melainkan untuk membawa martabat terakhir mereka. Barang bawaan mereka sangat minimal, hanya dokumen penting, obat-obatan, dan beberapa foto masa kecil Anya dan Risa. Mereka sengaja meninggalkan perabotan baru yang dibelikan Anya, termasuk pemanas air yang memicu pertengkaran, sebagai simbol bahwa mereka tidak mengambil apapun dari warisan yang diklaim Risa. Ayah memasukkan surat yang dikirim Anya ke dalam amplop yang disegel dan meletakkannya di atas meja makan, di bawah tempat garam. Surat itu bukan surat perpisahan, melainkan manifesto diam mereka. Tepat pukul 8, saat Risa dan Bimo sedang asyik tidur setelah larut malam menonton film di ruang tamu, ayah dan ibu menyelinap keluar. Jantung ibuku berdebar kencang, takut setiap bunyi engsel pintu akan membangunkan Risa. Di luar gerbang, sebuah mobil taksi online premium sudah menunggu, dipesan oleh Anya dan dibayar di muka. Sopir yang sopan itu sudah tahu tujuan mereka. Sebuah kompleks apartemen berpagar di pinggiran kota yang tenang, sebuah benteng kedamaian yang baru. Saat mobil melaju menjauh, ayah menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah itu, yang seharusnya menjadi penutup babak hidup yang manis, kini menjadi simbol penyesalan. Di matanya, ia melihat bukan lagi rumah impian, melainkan penjara yang ditinggalkan. Pintu penemuan dan keheningan yang menjerit. Pukul 11, Risa terbangun karena haus. Ia keluar dari kamar utama dengan langkah malas. Rumah terasa aneh, terlalu sepi. Tidak ada suara ibunya yang biasanya sudah sibuk di dapur. Tidak ada bunyi ketukan koran yang dibaca ayah di teras. "Bu, Yah?" panggilnya. Sedikit kesal, ia menuju dapur, melihat amplop di atas meja. Tangan Risa meraihnya dengan rasa ingin tahu yang dingin, menyangka itu adalah uang tunai yang ditinggalkan ayah untuk belanja. Ia merobek segelnya dan membaca tulisan tangan ayah. "Risa, nak, kami pergi. Kami lelah. Kami tahu kamu dan Bimo membutuhkan rumah ini lebih dari kami. Jadi, ambillah, nikmati. Tapi ketahuilah, kedamaian sejati tidak bisa direbut dari orang lain. Kami memilih kedamaian yang kami ciptakan sendiri. Sertifikat rumah ada pada kakakmu. Berbicaralah baik-baik dengannya jika kau ingin menjual atau melakukan apapun dengan properti ini. Doa kami menyertaimu. Ayah dan ibu." Darah Risa berdesir. Mereka pergi. Pengakuan Risa yang selama ini hanya berani ia monologkan, kini diucapkan secara terang-terangan. Ayah dan ibu meninggalkannya karena ulahnya. "Bimo, bangun. Mereka pergi. Ayah dan ibu pergi." Teriak Risa. Suaranya dipenuhi panik, bukan karena khawatir, melainkan karena ketakutan akan hilangnya jaring pengaman dan kenyamanan yang baru ia rasakan. Bimo dengan setengah sadar membaca surat itu. "Tenang, Riz. Baguslah kalau mereka pergi. Artinya rumah ini mutlak milik kita. Soal sertifikat, gampang. Kita bujuk saja Anya. Dia itu lemah kalau menyangkut orang tua. Kita bilang ayah sakit keras. Dia pasti luluh." Mereka mencoba menelepon ayah dan ibu, tetapi ponsel keduanya nonaktif. Mereka telah tiba di apartemen baru dan segera menonaktifkan semua nomor lama mereka, sesuai instruksi Anya. Rasa lega bercampur kemenangan mulai membanjiri Risa. Warisan, ini kini benar-benar ada di tanganku. Tapi kemudian, rasa kesepian dan kehampaan menyeruak. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang membersihkan, tidak ada ATM berjalan yang bisa mereka tekan sore hari. Setelah menyadari bahwa ayah dan ibu benar-benar menghilang tanpa jejak, Risa mulai panik dan marah. Ia menelepon nomor Anya. Panggilan itu langsung dijawab. "Halo." Suara Anya terdengar tenang, seolah ia baru saja bangun dari tidur siang yang nyenyak. Kontras dengan Risa yang kelelahan dan marah. "Anya, di mana ayah dan ibu?"
teriak Risa. Suaranya pecah karena frustrasi. Mereka sudah aman, jawab Anya dingin. Mereka sudah berada di tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari kalian. Kau menculik mereka. Kau sengaja membuat mereka kabur agar aku tidak mendapatkan rumah ini, kan? Dasar pendendam. Tawa sinis Anya terdengar di ujung telepon. Tawa yang tidak lucu sama sekali. Menculik? Riz, ayah dan ibu bukan anak kecil. Mereka pergi atas kehendak bebas mereka. Mereka memilih untuk keluar dari lingkungan toksik yang kau ciptakan. Lingkungan apa? Aku merawat mereka. Aku yang ada di rumah itu setiap hari. Kau hanya datang dan pergi. Rumah itu milik mereka. Kau yang harusnya malu membiarkan mereka pergi dari rumah yang katanya kau belikan. Risa menyerang dengan narasi palsunya. Oh, ya? Lalu, mengapa mereka pergi? Jika kau merawat mereka, mengapa mereka memilih untuk meninggalkan semua kenyamanan, meninggalkan semua barang, dan memilih keheningan? Jawab aku, Risa. Tantang Anya, suaranya meninggi sedikit. Kau mengusirku, dan mereka mengusirmu dari hati mereka. Itu jauh lebih menyakitkan, bukan? Risa terdiam, terkejut dengan kebenaran yang menusuk itu. Anya melanjutkan, nadanya kini beralih menjadi suara pengacara yang membacakan vonis. Dengar baik-baik, Riz. Dan kau, Bimo, dengar juga. Rumah itu atas nama ayah dan ibu. Sertifikatnya ada padaku. Dan aku memegang surat kuasa penuh untuk mewakili mereka dalam hal properti ini, yang telah kutandatangani jauh sebelum kau datang. Ini adalah pukulan telak yang tidak pernah diperhitungkan Risa. Sertifikat. Kau tidak bisa begitu. Aku adiknya. Aku yang menjaga rumah ini. Aku akan bilang pada semua orang betapa jahatnya kau. Silakan. Balas Anya datar. Tapi sebelum itu, kau harus tahu. Aku tidak akan menjual rumah itu. Aku tidak akan menyewakannya. Dan aku tidak akan membiarkan sertifikat itu pindah tangan kepadamu. Kalian boleh tinggal di sana sepuasnya, selama ayah dan ibu tidak keberatan. Tapi kalian tidak memiliki apa-apa. Anya menarik napas dalam, mengucapkan kalimat penutup yang penuh makna, inti dari balasan kehidupan yang ia siapkan. Kau ingin warisan, Riz? Kau sudah mendapatkannya. Warisan yang kau dapatkan adalah rumah kosong tanpa cinta dan pengakuan dari orang tua. Kau memiliki beton dan semen, tapi kau kehilangan koneksi dan martabat. Mulai sekarang, rumah itu akan menjadi monumen dari keserakahanmu. Setiap detik yang kau habiskan di sana, kau akan ingat bagaimana kau menukar harga diri orang tuamu dengan kenyamanan sesaat. Ini bukan balas dendam materi. Ini adalah hukuman psikologis. Aku biarkan mereka mendekap harta yang tak bernilai tanpa kehadiran cinta. Aku membalas mereka dengan kemiskinan batin di tengah kemewahan palsu. Klik. Anya menutup teleponnya. Risa menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tangan Bimo yang mengepal di bahunya tidak bisa menenangkannya. Mereka kini menyadari. Mereka terjebak. Mereka memiliki rumah. Tapi rumah itu tidak berguna secara ekonomi. Mereka tidak bisa menjualnya. Mereka tidak bisa menggadaikannya. Mereka hanya bisa tinggal di sana sebagai penjaga properti yang sewaktu-waktu bisa diusir oleh Anya atas nama pemilik sah. Mereka telah memenangkan pertempuran kecil merebut ruang, tetapi mereka baru saja kalah dalam perang moral dan eksistensial terbesar. Balasan kehidupan dari Anya baru saja diluncurkan, dan dampaknya jauh lebih dingin dan menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan racun keserakahan, ayah dan ibu menemukan kembali arti kata rumah. Apartemen yang disiapkan Anya, meskipun ukurannya lebih kecil, terasa 10 kali lipat lebih lapang. Tidak ada dinding yang terasa mencekik, tidak ada suara pintu dibanting, dan yang terpenting, tidak ada tatapan menghakimi. Lingkungan apartemen itu sunyi, bersih, dan dipenuhi komunitas lansia yang ramah. Anya telah memastikan semuanya. Fasilitas kesehatan terdekat, klub komunitas kecil, dan sistem keamanan yang sangat ketat, menjadikannya benteng kedamaian yang tidak bisa ditembus oleh Risa dan Bimo. Di sana, di teras kecil apartemen yang menghadap taman rimbun,
Ayah kembali menemukan kursi goyangnya. Kursi goyang yang sengaja dibelikan Anya sebagai hadiah, dan yang ayah tinggalkan di rumah lama karena Risa menggunakannya sebagai tempat menaruh pakaian kotor. Ibuku, yang kini tidak perlu memasak untuk orang lain selain dirinya dan ayah, kembali menekuni hobi menjahitnya dengan senyum yang sudah lama hilang. Aku merasa seperti baru terlahir kembali. Ini bukan hanya tentang tempat tinggal, ini tentang pemulihan jiwa. Anya tidak hanya membelikan kami rumah, ia telah membelikan kami waktu dan martabat yang telah dirampas. Setiap helaan napas di sini terasa ringan, bebas dari rasa takut dan bersalah. Aku tahu, Risa mungkin membenci kami sekarang, tapi aku harus memilih. Aku memilih anak yang memberi tanpa pamrih, daripada anak yang mengambil tanpa henti. Anya telah mengajari kami bahwa harga sebuah kedamaian seringkali harus dibayar dengan meninggalkan ikatan yang menyakitkan. Anya rutin mengunjungi mereka, bukan dengan koper penuh hadiah, tetapi dengan waktu dan perhatian. Mereka tidak membicarakan Risa, kecuali sebatas memastikan bahwa ayah dan ibu benar-benar telah berdamai dengan keputusan mereka. Anya mengurus semua kebutuhan mereka, memastikan dana pensiun ayah dialihkan ke rekening baru yang aman, dan bahkan mendaftarkan mereka ke kelas yoga lansia. Aku membalas Risa dengan ini, "Yah," kata Anya suatu sore, sambil menatap ayah yang tertawa lepas saat menonton berita di televisi. Aku membalasnya dengan melihat kalian bahagia. Kebahagiaan dan kedamaian sejati adalah harta yang tak ternilai. Risa dan Bimo tidak akan pernah bisa merebutnya. Sementara itu, di rumah besar yang dibeli Anya, yang kini sah dihuni oleh Risa dan Bimo, suasana sebaliknya terjadi. Rumah itu adalah sangkar emas yang hampa. Mereka punya ruang tamu mewah, kamar utama luas, dan garasi besar. Tetapi semua itu terasa dingin dan kosong. Setelah panggilan telepon dingin dari Anya, Risa dan Bimo menyadari perangkap yang mereka buat sendiri. Rumah itu, yang mereka klaim sebagai warisan, tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali. Mereka tidak bisa menjualnya. Sertifikat ada di tangan Anya. Mereka tidak bisa menggadaikannya. Tanpa sertifikat, bank tidak akan memberikan pinjaman. Mereka tidak bisa menyewakannya. Mereka tidak memiliki hak hukum untuk itu, dan Anya mengancam akan mengambil tindakan hukum jika mereka berani mencoba. Mereka terjebak. Mereka adalah penjaga properti gratis untuk ayah dan ibu, yang ironisnya, kini hidup jauh lebih nyaman berkat pengaturan Anya. Frustrasi mulai memakan hubungan mereka. Risa dan Bimo, yang terbiasa hidup dari uluran tangan orang tua atau rencana cepat kaya yang selalu gagal, kini harus bekerja untuk menutupi biaya hidup mereka sendiri. Mereka harus membayar listrik, air, dan tagihan bulanan rumah besar itu. Sebuah beban yang jauh lebih berat daripada yang pernah mereka tanggung di rumah kontrakan mereka. Ini semua gara-gara kakakmu, Riz. Dia sengaja membiarkan kita terperangkap di sini, teriak Bimo suatu malam, setelah tagihan listrik datang sangat besar karena pemakaian AC mereka yang boros. Aku tahu. Dia licik. Dia balas dendam. Balas Risa. Air mata marah mengalir. Dia ingin kita menderita. Monolog Risa. Batin aku mendapatkan rumahnya, tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Rumah ini terasa seperti beban berat. Setiap sudut mengingatkanku pada kegagalan. Aku mengusir Kak Anya. Aku mengusir ayah dan ibu, dan sekarang aku diusir oleh kenyataan. Aku merasa miskin di rumah yang mahal. Kemanapun aku pergi, aku melihat bayangan Kak Anya, bayangan pengorbanannya yang membuatku terlihat kecil dan jahat. Aku bahkan tidak bisa menjualnya untuk mendapatkan modal bisnis Bimo. Kami harus bekerja seperti buruh hanya untuk mempertahankan lampu rumah ini tetap menyala. Ini bukan kemakmuran. Ini adalah perbudakan batin. Rasa iri Risa kini berubah menjadi keterpurukan psikologis. Ia sering melihat keluar jendela, berharap melihat mobil Anya datang, berharap Anya akan menawarkan bantuan atau setidaknya membeli rumah itu darinya agar ia bisa bebas. Tetapi Anya tidak pernah datang. Anya membiarkan mereka terpanggang dalam konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Dalam keheningan rumah itu, Risa dan Bimo mulai bertengkar hebat tentang hal-hal kecil. Cinta mereka, yang dibangun di atas dasar kepentingan dan mencari keuntungan, mulai retak ketika tidak ada lagi yang bisa diuntungkan.
Mereka saling menyalahkan atas situasi yang mereka hadapi. Rumah itu tidak lagi menjadi warisan, melainkan penjara kemewahan yang dibangun di atas kebohongan. Di ujung kota, ayah dan ibu hidup tenang. Di rumah itu, Risa dan Bimo hidup dalam kekacauan. Anya telah berhasil mewujudkan balasan yang paling efektif, keseimbangan karma. Ia tidak merebut harta mereka, tetapi ia merampas nilai guna dari harta itu, sekaligus merampas kedamaian batin mereka. Anya membalas ketamakan dengan kekuatan non-materi. Ia menunjukkan bahwa kepemilikan tanpa martabat dan koneksi keluarga adalah hampa dan beracun. Waktu adalah hakim paling adil, dan 2 tahun di dalam sangkar emas yang hampa telah mengikis habis sisa-sisa kesombongan Risa dan Bimo. Mereka bukan lagi sepasang suami istri yang ambisius. Mereka adalah sepasang manusia yang lelah, pahit, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan batin yang mereka ciptakan. Rumah yang tadinya mereka anggap sebagai warisan, kini terasa seperti batu nisan besar yang membebani hidup mereka. Mereka gagal. Segala upaya untuk mendapatkan uang dari rumah itu, dari mencoba menjadikannya lokasi syuting film indie hingga menawarkan diri sebagai pengurus rumah, selalu mentok pada satu hal, ketiadaan sertifikat dan ancaman hukum dari Anya. Tanpa nilai guna finansial, rumah itu hanyalah utang biaya operasional dan beban psikologis. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Seringkali berakhir dengan Bimo membanting barang atau Risa menangis histeris di kamar yang dulunya mereka klaim dengan bangga. Pada titik terendah mereka, Bimo memutuskan untuk pergi. "Aku sudah muak, Riz," katanya suatu pagi. Suaranya dingin tanpa emosi. "Rumah ini kutukan. Aku harus mencari hidupku sendiri. Aku tidak bisa terus-terusan jadi penjaga properti untuk ayahmu." "Lalu aku bagaimana, Bim?" Risa memohon. Keputusasaan merayap di wajahnya. "Itu urusanmu. Carilah kakakmu. Dia yang punya sertifikat. Bilang padanya kau menyerah." "Aku pergi." Bimo mengambil tas ransel lusuhnya, meninggalkan Risa sendirian di rumah besar yang sunyi. "Aku sendirian. Ditinggalkan di dalam warisan yang kurampas. Rumah ini seharusnya menjadi awal dari kemakmuranku, tapi ia menjadi kuburanku. Aku kehilangan suamiku, aku kehilangan orang tuaku, dan yang paling parah, aku kehilangan diriku sendiri. Aku selalu menyalahkan Kak Anya, tapi saat ini, saat aku berdiri di tengah kesunyian ini, aku tahu, akulah penyebab kehancuranku sendiri." Kak Anya tidak membalas dengan uang. Dia membalas dengan kebenutan yang tak terhindarkan dari keserakahanku. Dia membiarkan karma bekerja. Keterpurukan ini memaksa Risa untuk membersihkan diri. Ia mulai membereskan gudang di belakang, tempat ayah dan ibu dahulu dipindahkan barang-barangnya. Di sudut yang berdebu, Risa menemukan sebuah kotak kayu tua yang penuh dengan barang-barang lama milik ibunya. Ibunya pasti meninggalkannya karena buru-buru. Di antara kain-kain batik dan perhiasan imitasi, Risa menemukan sebuah amplop coklat tebal yang disegel. Dialamatkan kepadanya dengan tulisan tangan ibunya. Itu adalah surat yang ditulis ibunya lama sebelum mereka pindah. Surat yang sengaja ditinggalkan untuk dibaca Risa saat hatinya telah terbuka. Risa merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Isi surat ibu. "Anakku, Risa, jika kamu membaca surat ini, berarti ayah dan ibu sudah tidak ada di rumah ini. Mungkin kami sudah pergi ke tempat yang tenang, atau mungkin kami sudah kembali kepada Pencipta. Ibu menulis ini bukan untuk menghakimi, Nak, tapi untuk memberimu warisan sejati yang harus kamu miliki. Kamu selalu melihat kakakmu, Anya, sebagai anak yang beruntung dan kaya. Kamu selalu melihat rumah yang ia beli sebagai bentuk pamer. Tapi tahukah kamu, Nak, rumah ini, dan semua yang ada di dalamnya, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Pengorbanan Anya atas masa mudanya. Saat kamu menuntut dibelikan baju baru, Anya bekerja paruh waktu di malam hari. Saat kamu meminta uang saku liburan, Anya menahan diri makan hanya dengan mie instan agar bisa mengirim kami sedikit uang. Anya tidak pernah memamerkan hartanya. Nak, ia hanya ingin kami aman. Rumah ini adalah cinta yang diwujudkan, bukan harta yang dipamerkan. Kau mengklaim rumah ini sebagai warisan.
padahal ayah dan ibu masih hidup. Itu menyakitkan, Nak. Lebih sakit daripada kemiskinan manapun. Warisan sejati kami bukanlah rumah ini. Warisan sejati kami adalah harga diri dan kemampuan untuk mencintai tanpa menuntut. Kakakmu memiliki warisan itu. Dan sekarang, kami tinggalkan padamu rumah ini, rumah yang tidak bisa kamu jual, sebagai warisan yang mengajarkanmu nilai dari hasil kerja keras dan harga dari sebuah pengkhianatan. Jangan salahkan kakakmu. Dia tidak membalas dendam. Dia memberimu pelajaran hidup yang paling mahal. Kami berharap, saat kamu membaca ini, kamu telah menemukan kedamaianmu. Carilah kebahagiaanmu sendiri. Nak, jangan merampas kebahagiaan orang lain. Cinta kami, ibumu. Risa ambruk di lantai berdebu. Monolognya, yang selalu penuh kemarahan dan pembenaran diri, kini digantikan oleh isak tangis yang tulus dan memilukan. Kata-kata ibunya bukan pisau, melainkan cermin yang memantulkan betapa buruknya dirinya selama ini. Ia melihat ayah dan ibu yang menderita, dan ia melihat Anya yang berkorban sendirian. Ia tidak hanya merampas rumah, ia merampas kisah pengorbanan Anya, dan kedamaian orang tuanya warisan. Aku menginginkan warisan uang, tapi yang kudapat adalah warisan rasa sakit. Ibuku benar. Anya tidak membalas dendam murahan. Dia membalasku dengan kisah kehidupan yang sesungguhnya. Dia memberiku rumah ini sebagai alat untuk melihat ke dalam diriku sendiri. Dia membiarkanku tenggelam dalam keserakahan sampai aku tidak punya pilihan selain mengakui kesalahan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Risa menelepon Anya. Kali ini, ia tidak berteriak, tidak menuntut, tidak menyalahkan. Suaranya pecah, penuh penyesalan yang mendalam. "Halo, Kak Anya." "Ya, Risa," jawab Anya. Suaranya tetap tenang. Aku sudah membaca surat ibu," kata Risa. Jeda panjang diisi oleh tangisnya. "Aku minta maaf, Kak. Aku minta maaf atas semuanya. Atas kata-kataku, atas kebodohanku, atas keserakahanku. Aku sudah sadar. Aku tahu rumah ini adalah penjara. Aku tahu aku tidak berhak. Bimo sudah pergi. Aku sendirian." Anya mendengarkan dengan diam, tidak ada nada kemenangan, hanya kesedihan yang mendalam. Aku ingin bertanya, "Kak, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah kehilangan segalanya. Bisakah kakak menjual rumah ini? Aku tidak minta uangnya. Aku hanya ingin bebas dari kutukan ini." Pinta Risa, putus asa. "Bebas." Anya akhirnya angkat bicara. "Bebas bukan berarti menjual, Risa. Bebas berarti bertanggung jawab. Kamu yang memilih tinggal di sana. Kamu yang harus membersihkan kekacauanmu." Anya tidak memberikan belas kasihan, tetapi ia memberikan arahan. Ia tidak memberikannya ikan, tetapi ia memberikannya kail dan peta. "Aku tidak akan menjual rumah itu sekarang. Rumah itu adalah pilihanmu. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan. Kembalilah menjadi Risa yang kukenal. Temukan pekerjaan. Mulai hidup dari awal. Dan buktikan pada dirimu, bukan pada ayah atau ibu, bahwa kamu pantas mendapatkan kedamaian." "Lalu, apa yang harus kulakukan dengan rumah ini?" tanya Risa. Anya menarik napas. Kini tibalah saatnya meluncurkan klimaks dari balasan kehidupan yang telah ia siapkan dengan cermat. "Kemas semua barangmu. Tinggalkan rumah itu. Kamu boleh menguncinya. Aku akan datang. Balasanku yang sesungguhnya belum selesai. Risa, persiapkan dirimu untuk babak 7. Penebusan harga diri dan warisan sejati." Risa mengemas kopernya dengan kesunyian yang mencekik. Kali ini, ia tidak membawa kemarahan atau kesombongan. Yang ia bawa hanyalah rasa malu yang menusuk dan kesadaran yang menyakitkan. Ia menatap sekeliling rumah, di mana setiap sudut kini tampak dingin dan asing. Ia mengunci pintu, memutar kunci 3 kali, seolah mengunci semua kenangan buruk di dalamnya. Kunci itu kini terasa seperti pemberat, simbol dari beban moral yang harus ia pikul. Ia meninggalkan rumah itu dan kembali ke kos-kosan lamanya, memulai hidup dari nol, persis seperti yang dilakukan Anya bertahun-tahun lalu. Ia mencari pekerjaan,
apapun yang halal, dan mulai membayar utang-utangnya sendiri. Ia tidak menghubungi ayah dan ibu, merasa belum pantas. Ia harus menunjukkan pertobatan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. 1 bulan kemudian, Risa menerima pesan singkat dari Anya. Bukan ajakan bertemu, melainkan sebuah undangan resmi. Datanglah ke rumah lama. Tepat jam 10 pagi, Sabtu ini, ayah dan ibu akan hadir. Ini adalah saatnya kamu menerima warisan sejatimu. Risa tiba di rumah itu tepat waktu. Ia melihat mobil Anya, dan yang membuat jantungnya berdebar, ia melihat mobil ayah terparkir di garasi. Ayah dan ibu duduk di teras, wajah mereka tenang, meskipun sedikit tegang. Di samping Anya, berdiri seorang notaris dengan map tebal di tangannya. Suasana hening. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata, hanya tatapan yang jujur. Selamat datang, Risa. Sapa Anya, berdiri tegak dan berwibawa. Ini adalah pertemuan keluarga kita yang paling penting. Ayah dan ibu ada di sini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjadi saksi. Aku telah memenuhi janjiku. Aku membalasmu dengan kisah kehidupan. Risa mendekati ayah dan ibu, berlutut, dan tanpa berkata-kata, ia menangis di kaki mereka. Maafkan aku, Yah, Bu. Aku adalah anak yang buruk. Aku telah menyakiti kalian. Aku mengusir kakakku. Aku benar-benar menyesal. Ayah memegang kepala Risa, suaranya parau. Kami memaafkanmu, Nak. Selalu. Tapi kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Anya memberi isyarat kepada Risa untuk duduk di kursi di hadapannya. Risa, kau menuntut warisan. Kau mengusir kami semua dan mengklaim rumah ini. Kau bilang, anggap saja ini warisan untukku. Anya mengulang kalimat itu dengan dingin. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu apa arti warisan yang sesungguhnya. Anya mengambil map di tangan notaris. 2 tahun lalu, ketika ayah dan ibu memutuskan pindah dan menyerahkan kunci ini padamu, aku tahu ini bukan lagi tentang properti. Ini tentang nilai. Aku membiarkanmu tinggal di sini, tanpa bisa menjualnya, untuk memberimu pelajaran tentang harta tanpa martabat. Tapi sekarang, ayah dan ibu sudah bahagia di tempat mereka. Dan kamu, Risa, kamu telah menunjukkan penebusan. Kamu memilih untuk mencari pekerjaan, hidup mandiri, dan mengakui kesalahanmu. Itu adalah awal dari warisan sejati. Anya menghela napas, bersiap untuk pengungkapan klimaks. Beberapa bulan yang lalu, aku mengajukan permohonan ke bank. Bukan untuk menjual rumah ini, Risa, tapi untuk mengubah status kepemilikannya. Risa menatapnya bingung. Ayah dan ibu juga tampak tidak mengerti sepenuhnya. Aku memohon pada ayah dan ibu untuk menandatangani surat kuasa yang berbeda. Dan hari ini, Anya membuka map itu, memperlihatkan dokumen-dokumen resmi. Aku menyerahkan kunci dan sertifikat rumah ini kepada orang yang paling berhak. Risa menegang, mengira Anya akan memberikannya kepadanya. Air mata penyesalan bercampur haru mulai membanjirinya. Tidak, Kak. Aku tidak pantas mendapatkannya, bisik Risa. Memang tidak, jawab Anya, sedikit tersenyum. Kau belum pantas. Tapi ada yang lebih pantas. Anya lalu berbalik menghadap ayah dan ibu, dan notaris membacakan sebuah dokumen singkat, pengalihan hak kepemilikan dan dana perwalian. Isi dokumen itu berbunyi, pada hari ini, properti ini dialihkan dari nama bapak dan ibu, nama keluarga, menjadi dana perwalian, trust fund, atas nama yayasan, Dharma Bakti, yang dikelola oleh Anya. Namun, yayasan ini memberikan hak penuh atas rumah ini kepada ayah dan ibu, nama keluarga, untuk disewakan kepada pihak ketiga, dengan catatan bahwa seluruh pendapatan sewa, setelah dikurangi pajak dan biaya perawatan, akan diserahkan penuh kepada Risa. Risa, ayah, dan ibu terhenyak. Anya menjelaskan dengan suara tegas. Aku tidak memberimu rumah itu, Risa, karena kamu akan menjualnya dan menghabiskan uangnya. Aku memberimu warisan yang terstruktur. Rumah ini akan menjadi aset orang tua kita di bawah perlindungan yayasan, menjamin ia tidak akan pernah bisa dijual,
digadaikan, atau direbut lagi. Namun, aku memberimu kesempatan untuk mandiri. Rumah ini akan disewakan. Uang sewa bulanan itu, yang jumlahnya lumayan, adalah gajimu. Aku menugaskanmu sebagai manajer properti dan pengelola keuangan rumah ini di bawah pengawasan yayasan. Tugasmu adalah mencari penyewa yang baik, merawat rumah ini, dan memastikan semua tagihan terbayar. Semua sisanya adalah milikmu, Risa. Bukan uang cuma-cuma, tapi pendapatan dari kerja kerasmu mengelola aset. Ini bukan warisan untuk bersantai. Ini adalah warisan untuk bertanggung jawab. Anya menatap lurus ke mata Risa, yang kini dipenuhi air mata terima kasih, bukan kemarahan. Ini adalah balasanku yang sesungguhnya. Risa, aku memberimu warisan sejati. Peluang untuk meraih martabat melalui kerja keras, di dalam bingkai perlindungan keluarga. Aku mengembalikannya padamu, tapi bukan sebagai rumah untuk dirampas, melainkan sebagai tanggung jawab untuk dikelola. Ayah dan ibu tersenyum. Ini adalah penyelesaian yang bijaksana. Mereka mendapatkan keamanan properti di bawah yayasan, dan Risa mendapatkan kesempatan kedua untuk mandiri, tetapi tanpa risiko menghabiskan aset keluarga. Risa menerima kunci dan dokumen itu. Kali ini, kunci itu terasa ringan, penuh harapan dan tanggung jawab. Ia memeluk Anya erat-erat, pelukan pertama yang tulus setelah bertahun-tahun. Terima kasih, Kak. Terima kasih karena tidak membalas dengan kebencian. Terima kasih karena telah memberiku pelajaran hidup yang takkan pernah kulupakan, bisik Risa. Dengan tanda panah kiri di atas epilog, sebuah kisah kehidupan. Di sore hari, Anya, Risa, ayah, dan ibu duduk bersama di teras, menikmati teh, dikelilingi oleh kedamaian yang akhirnya mereka temukan. Rumah itu, monumen perseteruan, kini menjadi simbol rekonsiliasi. Risa, kini bekerja, mengelola rumah itu dengan baik, memastikan penyewa baru merasa nyaman, dan mengambil peran barunya dengan serius. Uang dari hasil sewa bukanlah kekayaan instan, tetapi pondasi yang stabil yang memungkinkannya membangun hidupnya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Anya telah mengajarkan kepada semua orang, bahwa balasan terbaik bukanlah kehancuran, melainkan pencerahan. Ia membalas keserakahan dengan kebijaksanaan, kerugian materi dengan keuntungan spiritual, dan pengusiran dengan penciptaan kembali keluarga di atas fondasi yang lebih kuat, yaitu martabat dan cinta tanpa syarat. Kisah kehidupan mereka berakhir bukan dengan pengadilan atau perang saudara, melainkan dengan pengakuan bahwa pengorbanan dan cinta sejati akan selalu menemukan cara untuk menang atas kegelapan keserakahan.